naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang kusembah. Haleluya, 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 haleluya. Biar kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa Bapa. Biar kemuliaan-Mu turun Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dengan penuh ucapan syukur. Kemuliaan-Mu telah turun Bapa. Mari Kau nyatakan kuasa-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Kau hari tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Bapa Kau siap melawat kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dicurahkan buat kami Tuhan. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Mu, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Dengan penuh ucapan syukur kita mau katakan kemuliaan-Mu telah turun. Amin Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar
Kami menyembah-Mu Bapa, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Kiralabayasi, 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 kiralabayasi. Haleluya. Kiralabayasi, kiralabayasi, kiralabayasi. Kiralabayasi, 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 kiralabayasi. Haleluya. Kami percaya Bapa, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar kemuliaan-Mu dicurahkan buat kami Tuhan. Kiralabayasi, kiralabayasi, kiralabayasi. Kuasa-Nya dicurahkan, berkata amin, dilimpahkan penuaian besar. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau arahkan hati kita. Biar segala bangsa datang kepadamu Tuhan. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Dilimpahkan penuaian besar untuk terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan satu. Kemuliaan Tuhan satu. Kemuliaan Tuhan turun. Kita mau tinggikan namanya Tuhan. Tinggikan, amin. Mari kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu mengatasi langit Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kebesaran-Mu mengatasi langit Tuhan. Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan.
Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Kiralawayashi. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar keagungan-Mu Tuhan, dan kebesaran-Mu mengatasi bumi Bapa. Kami meninggikan Engkau Tuhan, dan buat dalam hidup kami terus meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan indah kami boleh beribadah tempat ini. Ini semuanya karena kasih rahmat anugerah-Mu. Kami percaya Bapa Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa Kau siap melawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang bawa berkat yang luar biasa. Sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Apapun yang kami gunakan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Siapa bersuka cita hari ini? Kita bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Karena bulan ini juga bulan yang luar biasa. Amin. Kita mau selalu berglori buat Tuhan. Kita mau selalu bersuka cita buat Tuhan. Mari kita mau katakan muliakan Tuhan. Sekali lagi angkat tangannya. Muliakan Tuhan. Boleh angkat tangannya. Kita mau glory buat Tuhan. Glory, amin. Kita bersuka cita, amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Tuhan. Kita akan merasa sukacita bila kita sama nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. mari Rayakan dan mari serukan. Sama-sama katakan, hey sembah, hey bawa Yesus Raja. Oh mari sembah, hey glory, hey bawa Yesus Raja. Mari sembah, hey sembah, bawa Yesus Raja. Mari rayakan dan mari biar musik memuji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh berglory buat Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari boleh gerakan tangan kita, gerakan badan kita. Sama-sama ya, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh berglori buat Engkau Tuhan. Buat dalam kehidupan kami Kau selalu berglori buat Engkau Bapa. Mari siapkan hati kita. Kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk Kau ajar Tuhan. Untuk Kau didik sebagai anak yang Kau kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan Yesus sudah pimpin kami Bapa. Pimpin kami untuk selalu dalam jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghitung hari-hari kami Tuhan. Dan berikan kami hati yang penuh bijaksana Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Setiap kata demi kata boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita, kita boleh memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Yes Bapa, ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setia
hadapan-Mu Bapa. Kami ingin Engkau menunjukkan jalan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami ingin Engkau berkarya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, kami berseru memanggil Engkau. Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik kebutuhan secara rohani maupun kebutuhan secara jasmani Tuhan. Engkau mau cukupkan itu semua. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih buat hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir di dalam bait-Mu ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, sekarang tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami, beri kami kemampuan Tuhan untuk kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui mulut dan lidah hamba-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya kuasa urapan-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua, baik kepada hamba yang membawakan firman-Mu maupun kepada kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama dikuatkan, dibuat mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Sebab Engkau adalah Allah kami yang memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau berikan hati dan pikiran kami kepadamu. Sebab itu bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, semakin hari di dalam bulan Desember ini kita semakin merasakan suasana Natal yang mulai begitu kuat di dalam hati sanubari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan lingkungan kita, memang di Indonesia belum terlalu terasa suasana Natal itu. Tetapi kalau saudara pergi keluar ke Australia misalnya, atau ke Los Angeles misalnya, saudara akan sudah bisa merasakan suasana Natal ini sejak bulan November malahan. Tetapi buat kita yang ada di Indonesia, hal itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak merasakan bulan, kita tidak merayakan tanggal, tetapi kita merayakan satu peristiwa yang besar yang terjadi di dalam dunia ini yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Saudara, sebab itu pagi hari ini kita mau fokus kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul bagaikan bejana yang dibentuk. Ya, kalau kita lihat di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6. Di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6, ayat ini berkata demikian. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam hal ini sesuatu yang disampaikan oleh Yeremia, Nabi Yeremia kepada umat Israel pada waktu itu. Saudara, dan melalui ayat ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya adalah sesuatu yang dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan ini. Tanpa Allah membentuk kita, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang sia-sia. Tanpa Allah membentuk kita, hidup kita ini akan menjadi hidup yang tidak berguna. Tidak berguna bagi siapa? Tidak berguna bagi sesama kita. Tidak berguna bagi keluarga kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak dibentuk oleh Allah, kita akan dibentuk oleh satunya lagi, yaitu iblis. Saudara yang kekasih, sebab itu perlu kesadaran di dalam diri saya, perlu kesadaran di dalam diri saudara, bahwa sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang dibentuk sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Saudara,
Judul dari firman Tuhan ini adalah bagaikan bejana yang dibentuk. Dengan kata lain, hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua itu seperti bejana yang dibentuk. Nah, bicara mengenai bejana, bagaimanakah bejana itu dibentuk? Saudara, tadi Yeremia 18 ayat yang ke-6 berkata, hidup kita ini bagaikan bejana di tangan Tuhan. Dengan kata lain, kita adalah bejananya dan Tuhan adalah penjunannya atau pembuat bejana itu. Kalau kita baca di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berkata demikian, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah firman yang datang kepada Yeremia dan disampaikan oleh Nabi Yeremia sebagai nubuatan yang kemudian dicatat di dalam Alkitab. Kenapa dicatat di dalam Alkitab? Tujuannya supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya. Dan apa yang menjadi latar belakang sampai Tuhan memberikan firman ini kepada Nabi Yeremia. Saudara, Nabi Yeremia itu memang adalah nabi yang dipakai Tuhan di Yehuda. Kita tahu bahwa Israel terbagi menjadi dua, sebelah utara dan sebelah selatan. Sebelah utara namanya tetap Israel dan sebelah selatan itu namanya Yehuda. Daud memerintah di mana? Daud memerintah di Yehuda, dahulu seperti itu. Dan Nabi Yeremia ini dipakai Tuhan di negara Yehuda, Israel Yehuda. Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa ternyata orang Israel pada waktu itu tidak taat seperti pendahulu-pendahulunya. Mereka sudah lama mendengar bagaimana Tuhan berkarya untuk bangsa itu. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu keluar dari negeri Mesir. Bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada Musa supaya orang-orang Israel tidak menyembah berhala yang ada di tanah Palestina atau di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat mereka. Mereka tahu itu. Tetapi ketika mereka sudah tinggal di sana, ketika mereka sudah mulai beranak pinak di sana, saudara, dan mereka melupakan firman Tuhan itu. Mereka mulai hidup mengikuti pola-pola kebiasaan-kebiasaan yang ada di tanah Kanaan. Orang Kanaan menyembah berhala, mereka ikut menyembah berhala. Orang Kanaan menyembah Baal, mereka ikut menyembah Baal. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga pengenalan kepada Allah itu menjadi samar, tidak jelas lagi. Mereka berpikir Allah itu sama dengan dewa-dewa yang ada pada saat itu. Pemikirannya di mana? Saudara, orang-orang Kanaan pada waktu itu mempunyai pikiran bahwa yang namanya dewa Baal itu bisa disuruh. Disuruh bagaimana? Nah, ini saya ambil contoh. Saudara, misalnya mereka menginginkan adanya panen yang berhasil. Dan mereka kemudian membuat ritual-ritual tertentu supaya panen itu berhasil. Dengan kata lain, mereka seolah-olah dalam tanda petik memerintahkan dewa Baal
untuk memberikan kesuburan kepada mereka. Cara berpikir ini ada di dalam benak orang Israel juga. Sehingga mereka memandang seolah-olah Allah itu bisa diatur. Saudara, sebab itu Allah berkata kepada Yeremia, Yeremia, coba engkau pergi ke tukang priuk, lihat bagaimana tukang priuk itu membuat bejana. Saudara yang dalam Tuhan, dan ayat yang tadilah yang kita dapati. Dengan kata lain, bahwa yang namanya yang dibentuk itu tidak bisa mengikuti kehendaknya. Allah adalah pembentuk manusia, pembentuk saudara dan saya. Sehingga tidak bisa Allah sebagai pembentuk itu mengikuti kehendak yang dibentuk. Itu menjadi aneh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya datang firman kepada Yeremia untuk menyadarkan orang Israel, termasuk kita yang hidup pada akhir zaman ini, bahwa kehidupanku, penghidupanmu itu dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Nah, sekarang untuk menjadi bejana yang baik dan berguna, ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah bejana itu berasal dari tanah liat yang diambil. Dari mana? Dari sawah atau dari ladang? Saudara, tidak ada yang namanya tanah liat itu di Gunung Bromo misalnya. Karena saudara tahu bahwa sekitar Gunung Bromo itu pasir kebanyakan. Tidak ada di sana. Tapi kalau saudara pergi ke sawah, saudara akan bisa menemui adanya tanah liat di sana. Saudara, dan itulah yang diambil. Saudara, ini merupakan gambaran bahwa saudara dan saya sebagai manusia itu memang dibentuk dari tanah liat. Kejadian 1 ayat 7 kita bisa baca di sana. Tapi kita tidak baca ya, karena saudara tahu peristiwanya. Bagaimana Tuhan mengambil tanah, kemudian membentuk manusia yang kemudian kita kenal dengan nama Adam sebagai manusia pertama. Saudara yang kekasih, dan itu menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa itulah kondisi kita. Saudara, yang tadinya kalau kita melihat namanya tanah itu ada di bawah. Kalau dia ada di bawah, dia pasti diinjak-injak orang. Berhargakah tanah liat itu? Sesuatu yang diinjak itu menunjukkan sesuatu yang tidak berharga. Saudara berjalan di sana, apa yang saudara injak itu bukan sesuatu yang berharga. Saudara yang kekasih, itulah kehidupan saudara dan saya. Saudara, dan kemudian Tuhan ambil itu, Tuhan bentuk itu menjadi sesuatu yang berguna, yang baik. Coba kita lihat di dalam Roma 9 ayat yang ke-20 dan 21. Berkata demikian, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apabila tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara yang kekasih, jelas hidupku, hidupmu dibentuk oleh Tuhan dari tanah liat. Apakah langsung jadi? Tidak. Karena yang namanya proses pembuatan bejana itu setelah tanah liat itu diambil, maka tanah liat itu perlu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari kerikil-kerikil, dari pasir, dari kayu-kayu selip atau sampah-sampah lain yang ada di dalam tanah itu. Saudara yang kekasih, ini menggambarkan bahwa waktu Tuhan mengambil kita dari kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, kehidupan lama yang keras kepala, kehidupan lama yang tidak ada ketaatan di dalam hati, yang egois sifatnya, masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, kekerasan hati, itu semua harus dikeluarkan
dari hati kita. Saudara, kenapa harus dikeluarkan? Karena Tuhan mempunyai tujuan membentuk hati yang baru. Tolong slide kedua ya. Ya. Slide kedua. Ya. Tuhan mempunyai tujuan membentuk hati yang baru di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, sebab itulah karena Dia mau membentuk kita menjadi sesuatu yang baru, hati yang baru, maka semua yang tidak berkenan di dalam hati kita, yang masih ada di dalam hati kita, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di dalam Yeskel 36 ayat yang ke-26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang bagaimana? Saudara, bukan hati yang keras. Hati yang baru itu hati yang bagaimana? Hati yang penuh ketaatan. Hati yang takut akan Tuhan. Sebab itu Amsal 28 ayat 14, kita lihat di dalam Amsal 28 ayat 14 itu berkata demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Berbahagia kata Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia ketika ada rasa takut di dalam diri kita kepada Tuhan. Saudara, tetapi orang yang mengeraskan hati, firman Tuhan katakan akan menuju atau akan jatuh ke dalam malapetaka. Tidak sedikit orang yang mengalami malapetaka di dalam hidupnya karena mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Tuhan berkata lakukan A. Dia tahu dia harus melakukan A, tapi yang dia lakukan adalah B. Saudara, jangan salahkan Tuhan kalau kemudian orang itu mengalami malapetaka di dalam hidupnya. Kenapa? Firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Firman Tuhan sudah mengingatkan seperti itu. Sebab itu Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Proses berikutnya setelah tanah liat dibersihkan, kemudian yang dilakukan adalah tanah liat itu dilembutkan. Nah saudara, bagaimana cara melembutkannya? Tanah liat itu diambil, kemudian mulai ditekan-tekan, dipijat-pijat, diremas-remas, dibanting. Supaya apa? Supaya mudah dibentuk, menjadi lembut, menjadi tidak keras lagi, dan kemudian mudah dibentuk. Demikian juga dengan hati saudara dan hati saya. Tuhan mau supaya kita mempunyai hati yang lembut supaya apa? Mudah dibentuk oleh firman-Nya. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa mendidik anak itu harus kita lakukan sejak kecil. Kalau anak itu sudah berumur 12 tahun, kalau anak itu sudah berumur 15 tahun, apalagi 17 tahun, terlambat. Tidak bisa dibentuk lagi. Karena apa? Karena hatinya sudah mulai keras. Saudara, sebab itu kita harus mendidik anak mulai sejak mereka masih kecil. Kenapa? Hatinya masih lembut. Kenapa? Oh, anak kecil itu sangat percaya kepada orang tuanya. Tetapi kalau sudah mulai besar, mulai merasa dirinya kuat, merasa dirinya pinter, merasa dirinya bisa melakukan sesuatu, apa yang dikatakan orang tuanya itu sudah mulai tidak didengar. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan melembutkan hati kita dengan cara dipijat-pijat, diremas-remas atau dibanting, ini menunjukkan bahwa Dia memang mengizinkan situasi
yang tidak menyenangkan hati kita datang di dalam hidup kita. Tanah liat itu kalau dia bisa berkata, sakit waktu dipijat-pijat, sakit waktu diremas-remas, sakit waktu dibanting-banting. Saudara yang kekasih, tetapi itu harus dilakukan. Kenapa? Itu proses untuk menjadi bejana yang baik. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini Tuhan memang mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita untuk datang di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah merasa kok terjadi seperti ini Tuhan, kok seperti ini Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, karena memang Tuhan izinkan itu dalam rangka memproses kita, melembutkan hati kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Firman Allah. Saudara, firman Allah itu memang bermanfaat untuk apa? Mengajar saudara. Untuk apa? Menyatakan kesalahan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan atau sifat-sifat kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa lagi? Mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, gambaran dari apa firman Allah ini? Gambaran dari tanah liat yang diberi air. Air itu menggambarkan firman Allah. Yang bagaimana firman Allah ini kemudian berperan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, kemudian mendidik kita di dalam kebenaran. Itu adalah proses yang ketiga. Proses yang berikutnya adalah setelah dia terbentuk, diapakan? Yang tadinya tanah liat ini terbentuk, artinya sudah mulai kelihatan bentuknya. Sudah katakanlah 80% jadi, katakanlah seperti itu. Saudara, itu tidak langsung dipakai sebagai alat. Tidak. Karena masih ada proses berikutnya. Dan apa yang dilakukan setelah dia terbentuk? Tanah liat yang sudah terbentuk itu akan diletakkan pada pelarikan. Pelarikan itu apa sih? Ya, seringkali kita kalau baca Alkitab kan ada istilah-istilah yang sulit buat kita untuk mengerti. Memang kalau ada kata-kata yang sulit, saudara mau tidak mau, kalau saudara mau mengerti, saudara harus cari kamus Alkitab dan cari kata pelarikan di dalam kamus itu. Dan saudara akan mendapat penjelasan di sana. Tetapi secara umum bisa dikatakan pelarikan itu apa? Suatu alat yang berputar. Kalau dalam kamus Alkitab itu pasti mengacu kepada zamannya Yeremia. Ada batu yang besar, kemudian di atasnya batu yang kecil, kemudian batu besar dengan batu kecil ini dihubungkan tengahnya itu melalui satu kayu yang kuat, kemudian diputar. Kenapa diputar? Ini untuk memutar tanah liat yang sudah mulai terbentuk tadi. Supaya apa? Supaya menjadi lebih halus. Supaya apa? Menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya yang namanya gelembung-gelembung udara yang ada di dalam tanah liat itu akan keluar. Saudara, ini penting. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan izinkan sesuatu yang berputar di dalam kehidupan kita. Apa yang berputar di dalam kehidupan kita? Rasa senang dan rasa susah. Tidak ada orang Kristen sekalipun yang percaya Tuhan, hidupnya itu akan senang terus, tidak. Atau susah terus, tidak. Kenapa? Karena memang Tuhan membentuk dia. Ini yang harus kita yakini, saudara. Kalau kita tidak yakin, maka apa yang kita akan alami itu akan menjadi suatu siksaan. Kita merasa kok begini hidup ini.
Mulai nyanyi seperti orang dunia. Mengapa ku disiksa? Saudara mungkin yang masih muda belum pernah mendengar lagu ini. Tapi lagu ini sejak saya kelas 5 SD itu sudah dinyanyikan oleh orang dunia. Oh, mereka bertanya mengapa aku disiksa? Kenapa merasa disiksa? Tuhan gak pernah menyiksa kita kok. Tapi Tuhan sedang membentuk kita. Saudara yang kasih, ini yang harus kita mengerti. Tuhan izinkan, Tuhan memang membentuk kita melalui adanya rasa senang dan rasa susah di dalam hidup kita silih berganti. Saudara, hal ini mengajar kita untuk kita mengerti bahwa ikut Tuhan itu harus bukan hanya waktu senang, tetapi juga di waktu susah. Kita melihat pengakuan Ayub. Saudara, ketika istrinya datang kepada Ayub dan berkata, saudara bisa lihat di dalam Ayub 2 ya, ayat yang ke-10. Itu istrinya berkata begini. Ya saya pakai istilah sekarang aja. Mas Ayub atau Kang Ayub kalau orang Sunda. Kalau orang Tangerang, Ko Ayub. Kenapa kamu menderita seperti ini? Oh, ini sudah luar biasa. Maka sebelum engkau mati, kutukilah Allahmu yang engkau percayai itu. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Saudara, Ayub berkata, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Firman Tuhan katakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, jangan salah mengerti baca ayat ini ya. Seolah-olah Tuhan itu juga memberikan kepada kita sesuatu yang buruk. Tidak. Tuhan tidak memberikan kepada kita sesuatu yang buruk. Tapi kalau ada yang buruk jadi di dalam hidup kita, itu bukan dari Tuhan. Dari yang satunya lagi. Dari Tante Lucy Fair. Sebab pada yang protes saya pakai istilah Tante Lucy aja. Ya. Karena ada yang namanya Lucy. Lucifer, itu datang dari Lucifer. Saudara tahu siapa yang dimaksud dengan Lucifer? Dialah yang memberikan yang buruk-buruk kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kecewa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, sebab itu kita mau seperti Ayub sadar bahwa di dalam hidup ini ada kalanya merasa suka, ada kalanya merasa duka. Tetapi itu semua harus kita imani sebagai proses yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudara, kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh tukang priuk itu? Kalau sudah melalui pelarikan, kemudian mulai dikeringkan supaya menjadi keras. Ya. Dikeringkannya di mana? Ditaruh di atas rak. Itu prosesnya seperti itu. Kalau membuat bejana. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat di dalam hal ini? Saudara, waktu bejana yang sudah selesai terbentuk, katakanlah 90% terbentuk itu ditaruh di atas rak, itu sudah bagus, sudah bisa dipakai, tapi masih belum terlalu bagus, begitu ya. Itu ditaruh di atas rak supaya menjadi lebih kering dan lebih keras. Saudara, itu gambaran dari apa? Hal seperti itu menggambarkan seolah-olah waktu hidup kita ditaruh di atas rak, dibiarkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita karena ditaruh begitu saja. Saudara yang dalam Tuhan, kita kemudian mulai merasa, Tuhan kenapa engkau tidak mendengar doaku? Pernah enggak kita merasa seperti itu di hadapan Tuhan? Ya.
Saudara yang dalam Tuhan, apakah betul Tuhan itu tidak mendengar doa kita? Tuhan dengar, tapi kita memang sedang ditaruh di atas rak. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih keras. Kenapa kita harus lebih keras? Karena kita mau masuk proses selanjutnya. Sehingga harus dibuat keras lebih dulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan. Ketika kita seolah-olah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita merasa seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ajar? Kesabaran. Tuhan mau ada kesabaran di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10 berkata demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntut aku di tanah yang rata. Mazmur mengajarkan kepada kita, ajarlah aku Tuhan, ajarlah aku Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Saudara yang dalam Tuhan, salah satu yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kesabaran itu tadi. Saudara, sebab itu ada nyanyian yang dulu sering kita nyanyikan tetapi pada tahun 70-an, 80-an. Ya. Dan masih banyak yang tahu nyanyian ini. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Ya, Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi orang yang sabar. Ya. Orang dunia aja mengatakan orang yang sabar subur. Tapi jangan diterusin, sebab orang dia bilang keliwat sabar masuk kubur, kata orang dunia. Kata Tuhan tidak. Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang sabar. Setelah ditaruh di atas rak, maka yang namanya bejana itu mulai masuk hal yang terakhir. Proses yang terakhir. Apa itu? Dibakar. Dipanaskan di dalam suatu tungku yang bertekanan tinggi, yang bersuhu tinggi. Saudara yang kekasih, Tuhan seringkali lakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan lakukan terhadap umat Israel pada waktu masuk ke padang gurun. Saudara, umat Israel sebetulnya menuju ke tanah perjanjian itu dalam waktu dari Mesir, ya bisa dalam waktu 2 minggu aja sampai. Tetapi kenapa Tuhan bawa umat Israel itu masuk di padang gurun, berputar-putar di padang gurun dalam waktu yang cukup lama, tahunan. Bukan 1-2 tahun, bukan 10-15 tahun. Tetapi firman Tuhan katakan berapa? 40 tahun. Saudara yang kekasih, 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Itu satu generasi. Saudara, kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan melakukan proses yang terakhir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Supaya mereka betul-betul mengenal Allah di dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul imannya itu teguh kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, hal yang sama juga Tuhan ingin terjadi di dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan izinkan yang namanya pencobaan datang di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara dapat pencobaan, jangan kemudian saudara berpikir apa dosaku. Tuhan, sehingga aku kok mengalami pencobaan seperti ini. Saudara, mungkin saudara tidak berdosa seperti Ayub. Dan itu bukan akibat dosa. Karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dalam rangka apa? Memproses iman kita kepada Tuhan. Supaya didapati, teruji, dan tetap teguh kepada Dia.
Saudara, sebab itu Yakobus 1:2-3 itu berkata demikian. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-3 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap suatu kebahagiaan. Bisa enggak kita menganggap seperti itu? Tapi sakit Tuhan, sakit. Sakitnya itu di sini loh Tuhan. Mungkin kita protes sama Tuhan seperti itu. Tuhan, aku gak kuat lagi Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 3 berkata, sebab kamu tahu ada alasannya kenapa kita harus menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Alasannya di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan dan sebagainya. Saudara bisa baca ya, lebih lanjut. Tapi di dalam ayat yang ke-12 dari Yakobus 1 itu berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Begitu saudara lulus ujian, begitu saudara bisa mengatasi pencobaan ini, Tuhan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal di surga kelak. Saudara, hanya orang yang tahan uji ketika pencobaan datang. Hanya orang yang imannya kuat saja kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menerima mahkota kehidupan dan tinggal di surga bersama dengan Allah. Saudara yang kekasih, ini yang harus kita pahami di dalam hidup ini. Proses sebuah bejana sudah selesai. Saudara, kalau sudah selesai diapakan? Kalau sudah selesai, yang namanya bejana itu akan dipajang. Kenapa dipajang? Supaya ada orang yang tertarik. Dipajangnya di mana? Ya kalau kita punya toko, ya di toko bagian depan. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Dan kemudian orang membeli itu karena dia suka pada bejana itu. Saudara yang kekasih, begitu pula dengan hidupku dan hidupmu. Setelah menjadi bejana yang indah yang Tuhan bentuk, maka Tuhan akan menempatkan kita pada suatu tempat. Supaya apa? Supaya kita menjadi alat dalam tangannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi bagi dia. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Rasa egois sudah tidak ada di dalam diri kita. Rasa mementingkan diri sendiri sudah tidak ada waktu kita sudah menjadi bejana yang indah. Kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kekasih, jangan takut untuk menjadi berkat. Karena saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Siapa yang memberkati kita? Yang memberkati kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sebab itu jangan khawatir. Aduh, nanti kalau aku kekurangan bagaimana? Tidak. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Termasuk dalam hal-hal yang bersifat rohani. Jadi berkat itu bukan saja dalam hal-hal jasmani, saudara. Tidak. Ibu Christine jadi berkat tidak ketika dia jadi WL. Jadi berkat. Yang jadi singer jadi berkat tidak? Jadi berkat. Yang main musik jadi berkat tidak? Jadi berkat. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi syaratnya yang tadi itu. Lewat satu proses supaya kita bisa jadi berkat. Lewat satu proses supaya kita bisa jadi saksi buat Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk diproses.
Tuhan, aku siap untuk jadi saksimu. Tuhan, aku siap untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Aku siap Tuhan, aku siap. Karena aku tahu Engkau membentuk aku untuk menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Ya, lagu lama yang sudah lama tidak kita nyanyikan ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Oh, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Kita sama-sama berdiri. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu, Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau menjadi seperti Engkau hidup di dalam dunia ini. Kami mau menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi berkat buat orang lain, Tuhan. Kuatkan iman kami. Oh, ku mau seperti-Mu, Jesus. Mari Engkau menolong kepada umat-Mu. Firman yang sudah kami dengar, Tuhan, Engkau menceraikan itu semua. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, Bapa. Kami percaya hidup kami ini dibentuk oleh-Mu melalui proses-proses yang kadangkala tidak menyenangkan hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai tujuan yang baik. Supaya kami menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Indah menurut Engkau, bukan indah menurut manusia. Tuhan, sebab itu sadarkan kami. Supaya kami tidak menolak ketika kami diproses oleh Engkau. Tetapi kami boleh tetap kuat, Tuhan, menghadapi segala sesuatu ketika Engkau sedang membentuk kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.